meningkatkan sikap, itu termasuk tindak tanduk menghadapi orang. Mari kita lihat hidup ini seperti apa. Saya buat pesan hari ini. Jangan pernah berhenti berharap jika doamu belum juga terwujud. Nah, ini pastinya Mas Isdudin tadi di masjid sangat banyak berdoanya. Sabar dan tunggu, sesuatu yang sangat indah akan segera Tuhan berikan untukmu. Ya, kamu pasti lelah, jangan menyerah, jangan lari. Kamu harus semangat dan hadapi. Semoga Allah memudahkan. Ya, pesan hari ini. Jadi hadapi. Ini penting kenapa saya masukkan yang pertama. Saya punya anak bimbing 2 itu yang satunya semester 7. Di SMS itu nggak pernah balas. Akhirnya tulisannya juga jelek. Tidak pernah merespon apa yang saya kemukakan sehingga dia komunikasinya jelek. Akhirnya ditunda 1 tahun. Setuju. Kemudian ada satu lagi nih yang berpotensi juga ini yang semester 5 itu yang di Sulawesi Ujung itu dia. Juga segitu sama, tidak pernah konsultasi dan lain-lain. Tapi bersyukur dia masih bisa kita tarik ke kampus. Mungkin bulan Maret mau masuk kampus 50 orang yang memang bandel-bandel itu. Oke. Nanti kita cerita tentang hari ini. Cerita yang enak-enak aja ya. Cerita masa lalu dan masa kini dan masa yang akan datang. Ya, mari kita cerita tentang hari ini. Apa yang kita ceritakan? This one, function and characteristics of all aquaculture system. Ini dari silabusnya tentang mata kuliah ini dan memang ternyata bahasa Inggris ya. Jadi saya tulis di sini memang sama dengan ada di sana. Nomor 1, differences in aquatic and terrestrial livestock, ecological service provided by aquaculture production. Terus number 2, diversity of aquaculture animals, waste control and aquaculture system as providers of natural foods. Tapi tidak akan saya uraikan 1 sampai 5, tapi akan saya bahas dirangkum dalam beberapa sesi, mungkin ada 3 kali slide. Nah ini, bahasan sekarang ini adalah apa itu aquaculture dan bagaimana meningkatkan produktivitas di perairan. Kita bahas tentang aquaculture itu apa, terus ruang lingkupnya bagaimana, tujuan aquaculture dan sejarah ringkas aquaculture. Saya tidak baca sejarah aquaculture lebih detail, karena nanti Pak Ketut yang akan menjelaskan bagaimana sih aquaculture berkembang di internasional maupun di Indonesia. Kalau saya lihat sih Cina sudah sekian ribu tahun yang lalu, termasuk Mesir ya, baru masuk zaman Mojopahit dengan istilah tambak yang ada di buku Schuster yang diterbitkan tahun 1939. Ada banyak mengenal aquaculture perkembangannya di Indonesia. Aquaculture berasal dari bahasa Inggris aquaculture, dan aqua itu adalah perairan, culture budidaya. Dan aquaculture kegiatan untuk memproduksi biota atau organisme akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan. Dari yang kita diskusikan, nah yang terakhir yang dilupakan, keuntungan. Keuntungan tidak tentu harus dalam profit money, tapi juga bisa berupa jasa. Sebagai contoh, pelihara ikan hias. Nah, kemarin saya juga diminta untuk desain RAS, Reciprocal Aquaculture System, di salah satu wisata di Malang. Saya desain, dia tidak, profitnya bukan ikannya produksi besar, tapi karena untuk wisata, jasa yang diperlukan di Malang tadi. Dan aquaculture juga merupakan campur tangan upaya manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Ya, nanti ada aquaculture berkelanjutan. Seperti apa berkelanjutan? Ya harus dihitung dari mana? Mungkin pasti tidak lepas dari daya dukung ya.
daya dukung atau carrying capacity yang bisa dihitung berdasarkan gas yang dikeluarkan atau bahan organik yang dikeluarkan oleh semua organisme dalam air. Itu ada P2O5, terus K, dan lain-lain dihitung. Kemudian potensi perairannya atau sistem teknologinya, sehingga tahu berapa carrying capacity. Dan aquaculture, kalau didefinisikan, kegiatan untuk memproduksi biota di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan atau profit. Kalau budidaya, kegiatan pemeliharaan untuk mendapatkan reproduksi. Jadi memperkembangbiakkan itu masuk budidaya. Kemudian menumbuhkan atau growth, dan meningkatkan mutu biota akuatik sehingga memperoleh keuntungan. Tentunya ini perlu teknologi dan lain-lain. Kalau kemarin ada penelitian oleh taruna mahasiswa pasca, tentunya yang nomor C ya, bagaimana tumbuh, C bagaimana mutu akuatiknya sehingga memperoleh keuntungan. Jadi riset yang dilakukan oleh pihak manapun, budidaya dalam rangka meningkatkan mutu biota akuatik untuk budidaya. Pasti sudah pernah baca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang direvisi Nomor 45, ada budidaya. Nah, kalau kita bicara definisi budidaya, ada menurut undang-undang, ada menurut FAO, ada menurut beberapa literatur yang lain berbeda-beda. Kalau saya ambil satu saja, kemudian ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau mengembangbiakkan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Di klausul lainnya diberikan budidaya masih berdasarkan undang-undang. Ternyata budidaya di Undang-Undang 31 ini mulai dari persiapan wadah, usaha pembesarannya, reproduksinya, sampai, nah ini yang di definisi lain nggak ada, di FAO nggak ada, sampai melakukan kegiatan transportasi budidaya. Kemudian penanganan pasca panen. Nah, penanganan pasca panen itu di undang-undang masih termasuk dalam kegiatan budidaya. Jadi kalau saya tanya, budidaya itu dari fase sampai mana? Ya dirunut undang-undangnya mana. Kalau memang undang-undang 31 ya mulai dari kegiatan pra-produksi, produksi, pasca produksi. Pasca produksi itu sampai ke marketing, jadi sampai pemasaran. Di dalam pemasaran tentunya ada packing, ada transportasi. Padahal transportasi kalau di kapal itu masuknya di penangkapan ikan kan. Penangkapan ikan kan ada penanganan hasil tangkap di kapal. Misalnya ikan tuna ditangkap, masuk di kapal. Nah itu ada pelatihan penanganan ikan di atas kapal. Masuk darat, ke land, maka orang pengolahan yang berkiprah di situ. Dan ini yang definisi tadi kalau saya buat, ternyata keuntungan menjadi titik sentral ya. Buat apa kita budidaya kalau tidak ada keuntungan? Kemarin udah asal itu yang nggak ada keuntungan nggak bisa. Tadi orientasinya sama. Yang saya contohkan beberapa teman pelihara ikan lele di daerah Pandeglang, kemarin saya cerita ya, di Pandeglang, termasuk saya itu, panen 3 ton, setelah dihitung hanya dapat lapar dan dahaga. Kalau dihitung ya rugi lah. Setelah kita hitung secara analisa ekonomi, break-even point-nya itu kira-kira 30 ton. Kalau menggunakan sistem yang seperti itu. Nah, itu juga budidaya, tapi rugi dia kan. Tapi yang saya kejar kan keuntungan. Keuntungan untuk produksi. 3 ton, kaitan budidaya sudah dijalankan, tapi karena rugi, dievaluasi. Setelah dievaluasi, ada beberapa faktor yang harus diefisiensikan. Misalnya sewa lahannya, pakannya tidak bisa menggunakan pakan yang mahal, harus ada substitusi dengan pakan lain. Karena lele kan harga jualnya 15-16 ribu di tani, di pembudidaya, meskipun di pasar kadang-kadang 20.000 sampai 25.000. Ya ini yang kita inginkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, gimana dengan carrying capacity.
Kalau saya lihat, suatu perairan memiliki produktivitas atau biota per satuan volume alami tertentu dan dapat ditingkatkan puluhan hingga ribuan kali dengan kegiatan aquaculture. Sebagai contoh, kalau kita punya waduk luasnya 100.000 meter persegi, itu berarti kan 10 hektar ya, terus punya kedalaman 10 meter, sehingga volume airnya ada 1 juta meter kubik. Kalau kita kuras habis, kemudian ikannya ditangkap, hasilnya 1.000 kg atau 1 ton. Maka produktivitas alamiah waduk itu adalah 1.000 atau 1 ton dibagi 1 juta meter kubik, sama dengan 0,001 kg per meter kubik. Ya ini pas gitu. Tapi jika kita jadikan waduk itu KJA, misalnya waduk Cirata, waduk Saguling, waduk Kedung Ombo, atau yang di Sumatera Barat, kemarin saya ke sana ada beberapa danau yang di atas gunung, danau 2, danau 5. Ini KJA 1 dan volumenya 1 meter kubik dapat diproduksi 1 kilo, maka produktivitasnya menjadi 10 kg per meter kubik. Jadi dengan inovasi aquaculture, produksi alamiah yang tadinya 0,001 kg berlipat menjadi berapa ini? 10.000. Nah, 10.000 kali lipat menjadi 10 kg per meter kubik. Nah, tentunya yang diharapkan juga tidak bisa sembarangan, tapi harus punya sustainable karena berkelanjutan. Ini saya singkat-singkat saja untuk dasar pengetahuan menuju ke industri aquaculture. Teknologi AK itu mencakup apa yang harus dipersiapkan. Jadi kalau ada nanti mengambil penelitian atau menulis buku atau membuat karya ilmiah, tidak lepas dari itu. Teknologi harus punya konstruksi wadah. Wadahnya produksi aquaculture. Cuma nanti berkembang itu nanti di bawah. Wadah itu ada yang terfasilitasi dengan tangki, ada apa. Ada yang namanya open system. Open system dari aquaculture terbuka. Seperti ada pen culture. Pen culture itu sistem pagar yang di laut atau broadcasting system untuk kekerangan di laut atau broadcasting yang untuk rumput laut. Itu nggak ada wadah, wadahnya mana ya laut itu. Ada konstruksi. Tapi hampir semuanya juga punya teori bagaimana memilih lokasi budidaya. Pemilihan lokasi budidaya tidak lepas dari persyaratan lokasi. Nah ini kalau mengambil satu judul penelitian bisa ini, pemilihan lokasi budidaya abalone misalnya, budidaya kerang mutiara atau budidaya rumput laut. Nah bagaimana caranya? Nah ini yang kita baca literatur disesuaikan dengan persyaratannya, kita ukur daerahnya, terus kita adakan penyesuaian. Nanti akan terakhir timbul, kalau istilahnya di kesusahan lahan itu ada S1, S2, S3, dan N. Jadi itu apa? Lahannya N. Kalau N berarti tidak memenuhi syarat. Kalau S1 berarti agak memenuhi syarat, S2 memenuhi syarat, dan S3 sangat memenuhi syarat. Tentunya nanti akan dibuat misalnya mau melihat lokasi rumput laut di Pulau Panjang misalnya. Kita lihat perairannya mulai dari fisika, kimia, biologi, terus sosial ekonomi dan pendukung lainnya. Kemudian kita ukur daerahnya, kita matchingkan istilahnya overlay. Overlay itu global position system dengan menggunakan GPS dan tumpang tindih. Jadi kita map-nya itu kita linkkan di situ, maka ketemulah namanya peta kesesuaian lahan. Itu di pemilihan lokasi, itu tidak lepas dari aquaculture. Ada lagi penentuan pola tanam. Kalau pola tanam, kalau di padi kan ada musim kemarau, musim penghujan, dan lain-lain.
Ada kemarau itu dikasih palawija, kemudian dikasih padi, kemudian ada tebu. Nah, pola tanam dikenal pola tanam. Mau monoculture, polyculture, atau sekarang udang, besoknya udang windu, habis itu udang faname atau nila dan lain-lain. Terus tidak lepas dari aquaculture itu benih. Benih unggul itu yang gimana Pak? Ya spesifik patogen free, misalnya SPR. Spesifik patogen SPR resistant. Ya, itu unggul dan punya pertumbuhan yang tepat. Terus pada penebaran, kita tidak lepas dari pada tebar itu berapa per meter kubik atau per meter persegi. Kalau faname kan per meter kubik ya. Jadi penebarannya berapa? 150 ekor per meter kubik. Kalau windu biasanya per meter persegi. Kemudian pemberian pakan yang sesuai dengan jumlah, mutu, dan cara. Jadi ada teknologi bagaimana menentukan pakan. Pakan yang baik pasti ad libitum. Nah, bagaimana menentukan ad libitum itu yang harus menggunakan metode. Akan berbeda antara ikan mas dengan nila, akan berbeda antara ikan nila dengan bandeng. Bandeng akan beda dengan udang. Jadi ada pemberian pakannya. Nah, itulah namanya nanti ada e-fishery, alat digital yang bisa dipakai untuk memberikan pakan otomatis. Nah, nanti di riset itu pasti tidak lepas dari teknologi ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pengendalian namanya penyakit. Ada penyakit virus, bakteri, fungi, ada kompetitor, dan lain-lain. Pengelolaan air. Pengelolaan airnya aquaculture tentunya ada disesuaikan ya. Sesuaikan ada closed system misalnya. Closed system itu tertutup banget. Tidak ada penggantian air. Mengganti hanya untuk air yang hilang karena penguapan atau bocor. Ada yang semi. Semi biasanya penggantian antara 2-5%. Ada yang full 10-15% per hari. Ada yang flow dari flow water, jadi memang mengalir. Contoh misalnya induk ikan bandeng, satu hari itu 200% penggantian induk. Dengan tangki bulat ke atas tuh bisa sampai 1000 ton. 100 ton. 100 ton. Jadi kalau misalnya mau pelihara induk bandeng ya punya stok air minimal 200 ton per hari. Kemudian dipantau. Ini nanti asal untuk melihat sejauh mana efektivitas kita memelihara. Kemudian ada pemanenan dan penanganan pasca panen. Pemanenan dan penanganan pasca panen. Yang dikatakan nanti teknologi di aquaculture. Berdasarkan organisme akuatik. Jadi aquaculture kita organisme akuatik kita bedakan ikan yang bersirip atau finfish, ada krustase atau udang, ada hewan yang punya cangkang, misalnya siput, kerang, cumi-cumi, dan lain-lain. Kita kenal juga untuk dikembangkan, misalnya Echinodermata, ada bintang laut, bulu babi, teripang, yang sekarang lagi in ya, teripang. Ada kemarin saya beli obat jeli gamat. Jeli gamat ternyata sangat convenient ya. Sebenarnya itu moving dari untuk meningkatkan daya tahan. Yang sakit-sakit flu itu dengan gamat cepat sembuh. Sakit perut dengan gamat. Jadi ternyata kita lihat, dari teripang. Termasuk alga. Alga ada plankton, ada fitoplankton, zooplankton, kemudian ada detritus. Nah, ini masuk di komponen aquaculture. Nah, alga ini masuk untuk rumput laut. Kemudian antara rumput laut dengan seagrass tentunya kan beda. Echinodermata. Ruang lingkup aquaculture sebaiknya kita bisa membedakan berdasarkan kegiatannya apa aja. Tadi Pak seperti yang menjelaskan ada kegiatannya itu mulai dari pelihara ikan, dimulai dari persiapan wadah sampai produksi. Nah, itu kegiatan. Spesialnya gimana? Spasial. Spasial itu lokasinya.
Sumber airnya dari mana? Jadi berdasarkan sumber air, nanti nggak tahu di slide ini kayaknya nggak ada ya. Aquaculture kita kenal 3. Yang pertama adalah open system, yang kedua di semi closed system, yang ketiga sistem. Ya kalau memang di sini ada tulisannya, bisa nulis. Kalau nggak ada ditulis. Yang apa yang ceritakan ya, sumber air. Kalau open karena airnya tidak terbatas, open system. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa kontrol hama penyakit. Kemudian kita tidak bisa kontrol pengelolaan air dengan baik, karena memang terbuka luas. Tapi biayanya murah, dan hasilnya bagus. Sebagai contoh apa open system? Misalnya pemeliharaan KJA, keramba jaring apung di laut. Itu termasuk sumber air open system. Pelihara rumput laut di laut. Pelihara kekerangan, kerang mutiara atau kerang hijau dengan sistem hanger, apa namanya misalnya. Atau yang tadi lepas dasar bisa menggunakan open system. Bisa juga namanya semi closed system. Semi closed system ini contohnya misalnya tambak, kolam apa saja ya, kolam tanah, kolam beton, itu masuk kategori semi closed. Tidak ada kombinasi antara teknologi yang dikuasai oleh orang dengan alam, perpaduan di situ aja. Nah, kalau closed system itu benar-benar tertutup. Tapi bisa atau pengelola itu bisa mengontrol closed system. Contohnya akuarium. Tertutup, tapi biayanya mahal. Itu berdasarkan sumber air. Ada zonasi ya, zonasi aquaculture ada darat, laut. Nah, darat, laut, atau pesisir. Jadi kalau tanya potensi mana, di darat, apa di laut, apa di pesisir. Kalau saya buat grafik dari puncak gunung sampai dasar laut, maka grafik yang paling tinggi produktivitasnya adalah di pesisir. Makanya kenapa orang berebut daerah pesisir? Karena itu memang sumber daya cukup besar, pertemuan antara air tawar dan air laut. Kemudian ada posisi wadah produksi. Ini merupakan tanggung jawab aquaculture. Ya, ruang aquaculture ini tidak berdiri, tentunya disesuaikan dengan pengadaan sarana prasarana. Ini ada panah yang timbal balik. Ya. Ada proses produksi. Jadi ini sarana prasarana, ada proses produksi, pasca panen dan pemasaran, ada pendukung. Jadi untuk menghasilkan proses produksi tidak lepas dari sarana prasarana. Untuk berkelanjutan tidak lepas dari penanganan pasca. Pendukung apa namanya? Sambungan telepon, jalan, listrik, sungai, dan lain-lain. Saling mengisi mereka, ini tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga ruang lingkup aquaculture merupakan suatu sistem yang saling mengikat antara subsistem menghasilkan suatu keuntungan atau profit. Jadi kalau saya uraikan di sini ada pengadaan produksi itu ada pemilihan lokasi, pengadaan bahan, pembangunan kualitas produksi, sarana produksi, pengadaan induk, pupuk, obat-obatan, pestisida, peralatan aquaculture, tenaga kerja, dan produksi mulai persiapan wadah, kultur, penebaran, pemberian pakan. Jadi proses produksinya. Kalau ini biasanya orang sebut dengan praproduksi. Ini produksi, ini pasca produksi. Kalau diproduksi, kalau menulis suatu paper, ya udah tidak lepas dari ini aja sudah jadi outline kan, paling persiapan wadah. Kalau di pemilihan lokasi ada di sini. Itu produksi, ada proses produksi ada penebaran, kemudian diberi pakan, lingkungannya dikelola, ada kesehatan, ada pemantauan ikan.
Setelah itu baru penanganan pasca panen, meningkatkan mutu produk sehingga bisa diterima konsumen. Pendukung aspek hukum, aspek keuangan, aspek kelembagaan. Kemarin ada surat yang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani oleh Menteri, yang ditujukan ke Kapolri ya. Mungkin ada yang sudah baca, suratnya terbuka saya lihat, bisa baca semua. Bahwa KKP akan membuat aspek hukum dari semua usaha budidaya, didata, kemudian ada legalitas. Kalau yang tidak memenuhi syarat akan kena denda atau proses hukum, apalagi tidak berkelanjutan atau merusak lingkungan. Ya, ini aspek hukum jadi nomor satu terhadap suatu kegiatan aquaculture. Uang ya pastilah di atas segala-galanya kalau bisa jalan. Nah, ini perikanan. Perikanan itu ada yang umum ya, meskipun dalam pengertiannya banyak. Ini kita umum aja. Ada perikanan tangkap, pengolahan, aquaculture, semua pasti menujunya ke konsumen. Nah, nanti pendukungnya di sini kan ada ini untuk berkelanjutan konservasi, regulasi, penataan ditangkap itu tidak lepas dari misalnya pemusingan dan lain-lain. Ya, semuanya menuju ke sini. Nah, ini adalah aquaculture perikanan. Kalau ini yang saya bilang tadi, gimana aquaculture berdasarkan spasial? Ini ada pegunungan, yang rumahnya di gunung pasti setiap hari ngeliat gunung. Pak Tresno itu rumahnya di Gunung Salak, jadi setiap hari lihat Gunung Salak. Kalau Bu Yuliana itu tempatnya di pinggir pantai di mana itu Politeknik. Ada perbukitan ya, seperti di Bukit Tinggi atau Bu Yuli. Dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pantai, rifflet atau dangkal dan laut lepas. Nanti ini dibagi-bagi di sini ada daerah litoral, elitoral, eulitoral dan lain-lain. Kalau KJA kan di eulitoral yang bagus. Nah, kalau ditanya ini kemarin nanya, mana yang paling berpotensi? Saya bilang di sini yang paling potensi. Pantai atau muara sungai. Indikatornya apa? Dia punya produksi paling banyak. Dia punya diversity bio, keanekaragaman hayatinya lebih besar. Nah, makanya kalau punya uang beli tanah di sini. Kalau nggak punya uang ya cari duit. Sekolah dulu kan baru tunjangannya naik. Kalau sumber air tadi ini berdasarkan salinitas. Ada air tawar atau freshwater culture, air payau, brackish water culture, dan budidaya laut, yaitu mariculture. Sumber air, perairan tawar, mata air, sungai, nah ini yang jadi pembagiannya ini harusnya air tawar, air payau, air laut, ini berdasarkan salinitas. Kalau berdasarkan ketersediaan air, baru ada open water, closed system, sama semi closed system. Kalau yang komoditas yang dipelihara, nah, ada gurame, tawes, male. Kalau air hujan ini bukaannya luas, dia termasuk dia euryhalin. Di laut boleh, di air payau bisa, di air tawar juga bisa. Kerapu, air tawar tentunya tidak sehebat yang di payau atau laut. Lokasi dataran rendah, tinggi, dan ruang lingkup aquaculture berdasarkan zonasi darat dan laut. Ini ada zona darat dan laut. Ada lagi yang pesisir harusnya. Ada dua orang yang membagi itu darat dan laut, ada juga yang membagi tambah pesisir. Ada inland aquaculture. Kalau penangkapan ikan juga inland fisheries. Ada mariculture dan marine fisheries untuk penangkapan. Terus aquaculture berdasarkan posisi wadah. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian
mengenal aquaculture. Apa sih land-based aquaculture? Ini unit budidaya berlokasi di daratan dan pengendalian air dari perairan di dekatnya. Merupakan sistem tertutup dengan faktor eksternal yang mempengaruhi sistem produksi seperti pencemaran. Menutup aliran air masuk ke dalam. Contoh land-based aquaculture, kolam air tenang, stagnant water, terus running water system, ada sawah, ada tambak. Water-based aquaculture, ini ada unit budidaya ditempatkan di badan perairan. Ada sungai, saluran, irigasi, danau, waduk, dan laut. Ada interaksi antara ikan budidaya dan lingkungan dan hampir tanpa batas. Ini yang tadi saya bilang open system. Ada jaring apung, rakit apung, jaring tancap, dan pen culture. Dan di sini pasti konflik kepentingan dan isu lingkungan lebih dominan muncul dibandingkan dengan daya-daya yang di-cover. Apa sih tujuan aquaculture? Tadi pasti keuntungan, betul. Tapi ada yang khusus. Aquaculture ternyata food, jadi food security, penyediaan makanan dan keamanan pangan itu aquaculture. Jadi kalau dulu pemerintah untuk meningkatkan produksi banyak menggunakan tangkap, tapi sekarang sudah beralih ke budidaya. Ada perbaikan stok alam, produksi ikan untuk rekreasi, produksi ikan umpan untuk longline, ikan tuna. Jadi di Kerawang itu tempatnya Mas Judin, di Sungai Buntu, banyak orang tidak pelihara bandeng sampai besar karena lebih untung menggunakan untuk umpan, sehingga pada berat 75 gram, 100 gram sudah dijual, tapi dalam keadaan hidup. Ada produksi ikan hias untuk hiburan. Daur ulang bahan organik, termasuk tujuan aquaculture. Jadi pupuk kandang kita masukkan, diolah, tumbuh plankton dan lain-lain dikonsumsi oleh ikan. Ya, ikannya jadi daging kita konsumsi. Untuk bahan industri, rumput laut itu ada 555 spesies dan hampir 125 industri yang menggunakan bahan baku rumput laut. Kemarin ada seminar, kalau ada yang ikut kemarin kan produksi makanan aquaculture itu sebagai protein hewani. Perikanan penyimbangan dan 15% dari total pasukan protein hewani. Selama ini dari penangkapan dan tentunya aquaculture juga ditingkatkan dalam rangka penyediaan pakan. Suplai per kapita sebagai pangan dan populasi manusia. Ini belum update, ini masih salah, 2021 21, ini untuk membandingkan aja sebenarnya. Tahun 2001 21,78. Sekarang Indonesia itu konsumsi ikan kan sudah 53 kg per kapita per tahun. Jepang aja tahun 2001 sudah 110 kg per tahun. Jepang. Indonesia masih 21. Sekarang Jepang naik, Indonesia sudah naik 23. Dan Maladewa itu sudah 150 pada saat tahun 2001. Pasti sekarang juga sudah naik. Salah satu produksi aquaculture itu menyumbang makan. Untuk stok ikan di alam. Jadi A ini reproduksi, kemudian B ini adalah pertumbuhan, C penangkapan, D kematian. Jadi seperti yang dulu itu kan gabus ya, ikan gabus kan hampir punah. Ada 4 spesies ikan gabus. Tapi karena punah, penempatan tinggi, permintaan bertonton, akhirnya dengan aquaculture stok ikan terjaga. Jadi di alam tetap ada. Dengan aquaculture, kebutuhan albumin yang dipenuhi dari ikan gabus tersedia bahan bakunya dengan baik. Untuk rekreasi, misalnya memancing, leisure fishing, kesenangan, sport fishing, atau lain-lain yang dilaksanakan di danau, di waduk, di laut. Ada atraksi ikan dalam akuarium besar, misalnya di SeaWorld, taman mini. Kalau Mas Rami udah sering ya ke SeaWorld ya?
Ya, sekarang udah tutup gara-gara COVID. Untuk rekreasi, aquaculture untuk bandeng ya. Contoh perusahaan di Bali dengan size 15 banyak di ini. Dapat meningkatkan laju tangkap 3-5 kali dibanding ikan beku. Mengapa bandeng? Karena warnanya keperak-perakan sehingga mengkilap. Ikan tuna cepat. Ini datanya termasuk lama, sekarang mungkin saya nggak tahu yang terbaru. Ikan lele emas umpan untuk ikan hias arwana atau lohan. Terus produksi ikan hias, warna, bentuk tubuh dijaga sehingga aquaculture yang diharapkan bisa baik. Makanya kemarin banyak kontes ikan cupang, warna dan kontradiktifnya warna itu yang mempengaruhi harga dari ikan cupang. Untuk ikan hias air tawar, misalnya BDX arwana, ikan hias air laut sebagai besar dari penangkapan. Daur ulang bahan organik. Aquaculture itu juga berfungsi untuk daur ulang. Ada di Israel, tilapia mengurangi sedimen organik yang terdapat di waduk. Kalau di beberapa danau, dulu di Cerata dan itu menggunakan grass carp yang dari Cina itu untuk makan eceng gondok. Nah, juga ini di Indonesia ada lele, gurame, mujair memanfaatkan limbah organik. Di Cina misalnya, dengan pengembangan spesies yang bisa memanfaatkan buangan dan dampak kegiatan budaya. Misalnya ikan mola, ini pemakan plankton. Ikan mola, tambahkan kerang air tawar, bisa diharapkan mengurangi limbah organik, misalnya di Waduk Cirata. Waduk Cirata kan di KJA banyak terbuang pakan ya. Nah, dengan dipelihara ikan ini, ikannya di waduk bertambah besar, limbah organik berkurang. Untuk produksi bahan industri, ini yang banyak digunakan adalah rumput laut. Ada kandungan agar-agar, alginat, karaginan. Kalau agar-agar ini banyak di Gracilaria ya. Alginat di Sargassum, karaginan ada di Eucema. Yang polisakkaridanya bisa digunakan untuk bahan penstabil, emulsi, pengental, untuk kosmetika, sabun, sampo, dan lain-lain. Untuk farmasi, ini terbuat dari rumput laut, ternyata. Tablet, kapsul, salep, insektisida, industri tekstil, malah di beberapa pembatik sudah menggunakan beberapa rumput laut Sargassum untuk melihat warnanya. Kalau di sejarah nanti saya kira Pak Ketut ya, Pak Ketut yang akan menjelaskan bagaimana sejarah aquaculture, dimulai dari berburu biota, kemudian esoknya itu alat masih sangat sederhana, ada tombak dan lain-lain. Dan di Cina itu sudah 3.500 sebelum Masehi orang mengenal ikan mas pelihara di kolam. Saya kira untuk memberikan gambaran tentang aquaculture, saya coba share. Ini kebetulan laptopnya sorry. Karakteristik. Sudah bisa dilihat? Bisa, Pak.
Nggak bisa, Pak. Coba, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Ya, ini salah satu kegiatan aquaculture juga ini ternyata.
Ya, itu Minapadi, hasil dari saya ajak jalan-jalan di Minapadi. Anda Bapak Ibu sekalian bisa lihat dihubungkan dengan apa? Tujuannya apa sih? Pelihara Minapadi. Dia terkontrol, land base, kemudian biaya dan lain-lain. Ada contoh satu lagi yang mungkin agak berbeda. Saya kasih yang rumput laut. Ini pasti ada di open system. Dan ini rumput laut. Oh, dia.
Ya, itu tentang dua aktivitas. Yang satu rumput laut, yang satu mina padi. Pertanyaan saya, kalau saya hubungkan dengan teori yang baru saya kasihkan, apa yang bisa dikomentari? Mas Sucipto, silakan komen. Mas Cipto? Orangnya nggak ada ini Mas Cipto. Izin sholat Pak. Pak Cipto. Mana Mas Cipto hilang malah. Izin sholat tadi Pak. Oh, lagi sholat ya? Oke. Saya belum baca di chatting. Mas Ijudin, silakan dikomentari. Ya, baik Pak. Dari video yang tadi dilihat, pertama itu budidaya ikan dengan sistem mina padi, yang mana budaya tersebut ada dua komoditas yang bisa dipanen selain ikan, juga ada padi. Kemudian yang kedua itu ada rumput laut jenis Gracilaria yang memang cocok untuk dibudidayakan di tambak, Pak. Itu gambaran, Pak. Tetapi dari audionya tidak bisa saya dengar secara jelas, jadi saya hanya melihat secara visual aja tadi, Pak. Demikian yang saya lihat tadi. Masih ada yang perlu dikomentar? Mas Judin? Ada komentar tambahan? Belum, Pak. Wah, ini harus lapor Satpol PP ini. Tak pikir hilang ya, ada lagi. Gimana, ada apa namanya? Terhadap, saya ngasih teori, ada dua contoh kasus. Kan S2 harus berpikir kreatif. Apa yang bisa dikomentar? Oke, saya undang ini suara ibu-ibu yang kelihatan semangat. Irdayani. Saya hanya kelihatan jilbabnya saja. Oh ya. Agak mundur dikit ya. Ya. Silakan, Mbak Irdayani. Kalau saya melihat adanya kesejahteraan dari pembudidaya, Pak. Pembudidaya rumput laut. Udah. Ada yang mau nambahkan? Silakan. Saya tidak tunjuk, langsung buka mic-nya bicara. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Widya. Tapi ini sedikit bertanya dulu, bisa nggak konsep-konsep mina padi itu ada yang rumput laut itu tadi kita kategorikan seperti silvofishery atau tumpang sari juga? Karena kan selama ini tahunya silvofishery itu kan di daerah pesisir yang tambak dengan mangrove gitu. Kalau kayak tadi itu konsep yang sama juga nggak sih Pak? Disebut silvofishery juga nggak sih Pak? Tumpang sari. Sebenarnya ada nanti di kuliah berikutnya loh. Ada monoculture, polyculture, dan mixed culture. Tapi ya, tumpang sari juga. Kalau yang mina padi itu tadi saya lebih apa ya istilahnya pro lah gitu. Jadi kan untuk memanfaatkan lahan yang ada tanpa menambahkan banyak effort teknologi dan tambahan-tambahan secara finansial, cuma dengan lebar ikan bisa menambah pendapatan selain dari hasil pertanian. Jadi ibaratnya hanya memanfaatkan lahan yang ada tanpa biaya tambahan, malah dapat keuntungan dari di saat yang sama gitu. Kalau saya malah pro banget untuk kegiatan seperti mina padi, gitu, Pak.
Oke, terima kasih. Jadi saya telah memberikan teori tentang tujuan aquaculture. Maka rumput laut tujuannya adalah untuk industri dan yang padi untuk ketahanan pangan dari tujuan. Kemudian dilihat dari media, yang satu berdasarkan salinitas air laut, maka yang satunya air tawar. Kan dari teori yang saya berikan. Kemudian ditinjau dari wadah. Yang satu menggunakan kolam, wadah terkontrol. Yang satunya rumput laut tidak terkontrol. Ditinjau dari yang satunya adalah open system, yang rumput laut, maka yang minapadi adalah semi closed system. Jadi dihubungkan dengan apa yang telah saya berikan tadi. Tujuannya dua-duanya sama, mencari keuntungan atau profit. Bekerja seefisien mungkin dan seefektif. Itu dicapai di rumput laut ternyata saya. Sehingga tadi gambaran yang diberikan oleh video, ada orang ngelap mobil, itu ada pesan sebenarnya. Tidak hanya gambar, oh, ngelap mobil, enggak. Dia dengan rumput laut, profitnya, margin keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan yang tadi kan alami apa. Kalau rumput laut, rumahnya coba lihat kan tadi latar belakangnya menengah, ya rata-rata menengah lah, bagus-bagus. Memberikan keuntungan bahwa margin keuntungannya rumput laut lebih tinggi dibandingkan dengan minapadi. Ya, pesan-pesan itu banyak. Terus ada lagi yang inovasi. Dua-duanya punya inovasi. Yang kalau Bapak Ibu tadi lihat, rumput laut bagaimana dia memanen. Yang satu menggunakan tangan, yang satu menggunakan ada dua sisi bambu yang ditarik. Alat ya, Pak. Rumput laut untuk yang industri biasa dia menggunakan pengepres yang bisa diputar. Kalau dia inovasinya, dia menggunakan kerangka, karungnya ditaruh di kerangka itu frame, orangnya yang injek-injek dari atas. Kelihatan sepele, tapi kan nggak terpikir oleh kita. Ada hal-hal yang apa namanya kita tidak, kalau kita bisa Pak, tapi sebenarnya kita belum tahu. Ada Columbus. Sekarang di kelas ini saya tanya, siapa yang bisa mendirikan telur? Telur kan lonjong tuh, siapa bisa mendirikan? Pertanyaan yang sama, Columbus ke anak buahnya begitu. Jadi di kapal, siapa yang bisa mendirikan telur? Mas Judin bisa mendirikan telur? Lara Jago bisa telur didiriin? Kan lonjong tuh. Tidak bisa. Saya punya telur ya. Siapa yang bisa mendirikan telur? Pak Jabir mendirikan telur? Saya tidur ya. Bagaimana bisa berdiri begini? Siapa begini? Sama dengan teknologi orang rumput laut tadi. Udah menggunakan kerangka, Pak. Tapi itu nanti juga penemuan Bapak Wisman untuk penelitian jangan takut. Sekecil apa? Cuma gitu. Iya kalau udah ketemu, tapi idenya kan nggak tahu. Jadi Columbus ini sama anak buahnya tolong dirikan. Satu kapal nggak bisa mendirikan telur. Begini roboh lagi. Begini roboh lagi. Tapi sama Columbus dengan mendatangkan begini, dia ditekan. Berdiri dia. Loh, kalau gitu bisa saya Pak katanya. Iya karena udah terjadi. Tapi bagaimana ide untuk tekan kan nggak ada. Kan ada syarat ya Pak? Loh, saya nggak ada bilang syarat siapa yang bisa mendirikan telur. Ya maksudnya syaratnya telurnya udah direbus. Kalau belum kan tumpah semua itu isinya. Oh ya nggak apa-apa. Kan ini tak diri. Tinggal makan aja. Ya oke. Sama dengan video tadi.
wah kalau bikin kerangka orang itu ya bisa lah Pak. Tapi sebelum terpikir, coba dari bagaimana dia di rumput laut itu dia yang satunya menggunakan dua bambu gini tarik di tengah ya. Yang satu pakai tangan. Mana yang efektif? Ini alat loh. Ini dasar pemikiran. Saya lanjut dengan paparan saya tadi. Ya, ini bab 2. Jadi yang pengelompokan industri akvakultur tujuan AK tadi sudah klasifikasi taksonomi, karakteristik morfologi dan biologi, jenis makanan, penyebar geografis, habitat, orientasi produk, tipe produk, harga, dan level pengembangan industri. Jadi akvakultur itu kita bisa kelompokkan menjadi 10 kelompok. Bentar, ini nggak bisa pindah. Ya, tadi sudah saya katakan juga tujuan akvakultur tadi konsumsi untuk ikan hias, konservasi, rekreasi, umpan, daur ulang tadi sudah. Dan berdasarkan taksonomi kita kenal ada Cichlidae, contohnya ikan mas, Cichlidae, Salmonidae, dan Clarididae. Ini sebenarnya catfish, maksudnya di ikan yang bersungut. Kemudian morfologi dan biologi. Ada yang ikan yang bersirip dan tidak bersirip. Udang, ini karapas, krustase, ada moluska, Echinodermata, alga yang dijelaskan. Persyaratan jenis ikan, bagaimana harus kita membudidayakan. Maka yang ikan kita budidayakan harus tahan terhadap lingkungan hidup yang baru. Laju pertumbuhannya harus tinggi, mampu berkembang biak dalam keadaan tertangkap, mampu menyesuaikan diri terhadap makanan buatan yang diberikan. Ini kemarin salah satu pertanyaan saya yang ke salah satu mahasiswa pasca. Kamu ngambil apa? Ikan lele. Ikan lele itu makan apa sih? Dia karnivora, Pak, pemakan daging. Loh, kenapa dia mau pelet? Apa namanya? Ikan mas. Ikan mas kan apa? Ikan mas kan herbivora. Kenapa dia mau pelet juga? Inilah, herbivora juga. Kenapa dia mau pelet? Sampai ikan kakap. Itu kan benar-benar ikan karnivora. Tapi dikasih pelet. Ya, ini mampu menyesuaikan diri terhadap makanan buatan yang diberikan. Kalau dilatih dari kecil, dia pasti bisa. Dapat diberdayakan dengan kepadatan tinggi. Jadi kalau hanya bak satu, nah itu mungkin untuk ikan biasa saja ya. Tapi kalau untuk ikan konsumsi belum. Tahan terhadap penyakit dan parasit dan memenuhi selera konsumen. Buat apa kita pelihara ikan betok? Oh, ikan betok nggak selera, nggak ada konsumsi, jadi nggak ada unsur ekonomisnya. Ya, ikan air tawar saya kira sudah sangat populer di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada gurami, mujair, nila, tawas, puntius javanicus. Ini topis javanicus itu biasanya banyak hidup di sungai-sungai ya. Ada Pangusius pangsius, Claris batrachus. Ini Claris batrachus salah satu jenis. Ada lagi Clarias garipinus dan lain-lain. Ada air payau yang sangat populer, bandeng, dan windu. Untuk laut ada kakap, ada lobster, cakalang, kerapu macan. Tapi cakalang saya belum pernah lihat. Ini hanya penampungan saja ya, Katsubanus balanus. Ruang lingkupnya sampai di mana? Nah, itu tadi ada kegiatan, saya sudah jelaskan di bagian pertama. Ada sumber air, zonasi, darat, posisi wadah, subsistem, pegunungan, perbukitan. Ada dataran tinggi, dataran rendah, pantai, terumbu karang, laut lepas. Yang sekarang offshore ya, KJA offshore yang di daerah Pangandaran, kemudian di Aceh itu di Sabang ya. Terus yang di pulau yang di Jawa Tengah ada freshwater, culture, inland marine. Ini di atas ada berdasarkan kegiatan, ada surplus, ada pendukung, kemudian pengadaan benih, persiapan wadah sudah saya jelaskan di atas tadi, pengelolaan lingkungan harus yang sustainable. Wah, ini udah jam 15 ya. Pak, Mas Larajaku sudah makan kan ya? Sudah jam 5 kan ya? Oke. Siap, Pak. Jam 5, Pak. Nggak apa-apa ya, terlambat dikit ya. Siap, lanjut, Pak. Panen, pemantauan ikan dan lain-lain.
ada peningkatan produk, distribusinya, aspek hukum, keuangan, kelembagaan. Kemudian dari salinitas nanti ini ada kuliah tersendiri, tapi ini saya berikan sedikit aja. Ada euryhalin, spesies yang memiliki toleransi terhadap salinitas dengan sangat luas. Contohnya bandeng, nila dengan dilatih, dan beberapa spesies yang lainnya. Ada domestifikasi, kegiatan menjadikan ikan kultur dari ikan liar dengan prospek pasar dan isu lingkungan yang kuat. Seperti yang kemarin dilakukan oleh Pak Lasdago di internship, itu kan ngambil apa kemarin? Ikan Nemo, Pak. Ikan Nemo. Ikan Nemo tadinya ini dari sekarang bisa dijadikan ikan kultur. Kemudian proses manajemen. Di produksi aquacultur harus dikuasai. Namanya manajemen kolam, manajemen benih, manajemen panen, manajemen produksi, pakan, kualitas, kesehatan ikan, dan manajemen produksi aquacultur. Sehingga teori manajemen harus nyambung di sini. Yang kemarin dapatkan bagaimana cara fungsi manajemen bermain di sini, bagaimana pasar membangun, dan lain-lain. Satu kegiatan aja manajemen benih. Itu adalah satu sistem fungsi, satu sistem sarana, satu sistem SDM, satu sistem pasar. Jadi sangat manajemen seperti ini. Kemudian ada contoh kegiatan misalnya, persiapan wadah, ada pengeringan, perbaikan, konstruksi, pupuk, pengisian air, penebaran benih. Nah, ini sudah satu sistem manajemen yang kalau kita tidak terbiasa, satu hal yang rumit, yaitu yang tadi bilang tadi, orang yang nggak sekolah sama sekolah akan beda. Yang tidak sekolah mungkin manajemennya ya manajemen otodidak, tapi kalau terlatih dan terstruktur, mampu untuk bersaing ya harus sekolah, sehingga mampu mengatasi persiapan wadahnya gimana, pemberian pakannya, terstruktur, efisien dan efektif. Karena kalau tidak, maka kita namanya budidaya akan bersaing dengan luar negeri, bersaing dengan orang yang mampu dengan efisien. Contoh patin ya, patin itu kan Vietnam bisa lebih maju karena produksi pakan. Pakannya diambil dari mana? Yang di sana dikenal dengan ikan dori. Kita nggak pernah bersaing dengan Vietnam karena itu sangat efisien. Mungkin ada subsidi juga dari pemerintah untuk menghasilkan pakan yang efisien. Kita mainkan aja di lain. Di udang Vietnam juga maju, tapi India nomor 1. Tapi cita-cita Indonesia udang in the world on 20 and 24. Naik 250%. Mana yang harus didorong? Manajemen mana yang harus dipakai untuk menaikkan 210%, 250%. Nah, itu yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Ada pertimbangan biologi yang harus dilihat seorang aquaculturist. Dari reproduksi, fisiologi, tingkah laku, morfologi, ekologi, ya ada yang tidak disangka kemarin. Salah satu yang saya uji taruna mahasiswa pasca. Kenapa Anda uji terhadap eritrosit, trombosit, leukosit, dan lain-lain? Karena memang ada hubungannya dengan daya tahan imunitas ikan. Nah, sampai sejauh itu ya. Nah, dia menggunakan pengujian untuk sel darah merah dan darah putih dan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan darah terhadap daya tahan ikan itu dengan komposisi dosis tertentu terhadap zat yang diberikan. Kemampuan memijah, ukuran dan umur pertama kali matang gonar harus dipelajari. Fekunditas itu apa? Laju pertumbuhan, produksi, tingkat tropik, toleransi terhadap kualitas air dan daya adaptasi, ketahanan terhadap stres, kemampuan mengonsumsi pakan buatan, konversi pakan, toleransi terhadap penanganan dan dampak terhadap lingkungan. Jadi pertimbangan biologi dalam suatu kultur ini harus menjadi. Kalau Anda mungkin, Pak, saya akan penelitian udang dengan kepadatan 1.000 ekor per meter kubik. Itu oke. Mungkin dalam taraf apa? Dampak lingkungannya juga harus dilihat. Sukses diproduksi tapi lingkungannya hancur. Berarti kan untuk jangka pendek mungkin satu siklus berikutnya tidak. Nah, kalau berkelanjutan gimana? Semua unsur biologi harus menjadi pertimbangan terhadap apa yang kita lakukan. Pertumbuhannya gimana? Laju produksinya gimana? Penelitian dilakukan, seorang aquaculturist pasti akan berkiblat ke sini. Orang aquaculturist lepas dari biologi. Beda dengan orang teknik misalnya jurusan mesin. Dari dulu yang 2 tak ya begitu, yang 4 tak ya begitu. 2 kali 2, 4. Tapi kalau ilmu biologi kan sangat dinamis. Ada perairan tawar
mana yang akan dipilih. Jadi semua ini juga merupakan wadah dari aquaculture. Ada tawar ini kan dari pegunungan, bukit, daratan, bisa danau, bisa situ, waduk, sungai, saluran irigasi, mata air, sumur, air hujan. Bisa nggak air hujan? Bisa. Beberapa tempat yang memang pada hujan, di Jogja itu di Sleman ada yang menggunakan tanda hujan sebagai tempat untuk kultur ikan. Metodenya aja berbeda. Ada perairan Payau misalnya ya, transisi dari kondisi air tawar ke Payau, misalnya di rawa, di sungai, di Paluh itu kan merupakan genangan air Payau. Kemudian perairan laut, perairan yang berada di laut dan memiliki kadar garam yang tinggi. Ada teluk. Jadi teluk itu perairan laut yang menjorok masuk ke dalam daratan. Ini teluk. Saya kira di Serang itu ada teluk Banten, ada teluk Jakarta, ada teluk Benggala. Teluk Benggala itu kan teluk yang paling besar di dunia ya. Ombaknya besar. Itu ternyata ada selat Sunda, selat Karimata, selat Ratu Gibraltar, antara dua. Dan banyak juga digunakan untuk pelihara ikan. Perairan laut dangkal umumnya berada di pantai yang masih dalam kategori Eurihalin. Sistem teknologi aquaculture ini adalah ada kolam stagnant water, air deras, tambak, jaring apung, jaring tancap, keramba, ada kombongan, ada pen culture itu sistem pagar, ada enclosure, ada long line, ada rakit, ada bak tangki akuarium, ada rensing melalui restocking dan lain-lain. Ini banyak dikembangkan di Jepang. Kemudian sistem aquaculture, land-based aquaculture, terdiri dari air tenang, air deras, tambak, akuarium, tangki. Tangki kalau di Jepang itu sering menggunakan tangki, water tank dan lain-lain. Kalau di ini kan bak itu, bak kultur. Dan ada lagi sistem aquaculture ini berdasarkan air, water-based aquaculture. Ada jaring apung, jaring tancap, keramba, kombongan, long line, rakit, dan lain-lain. Jadi sistem aquaculture berdasarkan daratan, land-based aquaculture, dan water-based aquaculture. Ini sistem aquaculture. Kemudian untuk kolam air tenang misalnya, land-based aquaculture tidak lepas dari yang namanya ini. Pematang, dasar kolam, pintu masuk, pintu air keluar, saluran masuk, ada caren, ada kolong, ada sungai, ada saluran irigasi. Ada mata air, dan tidak lepas dari. Kemudian kolam air deras, tentunya ada running water system, ini banyak kita jumpai di daerah Sukabumi, daerah Cianjur. Sekarang masih banyak juga di Bogor. Ada tidak lepas dari pematang, air masuk, air keluar, inlet water, outlet, kemudian saluran pembuangan, sungai daratan. Jadi prinsip di running water system kan hanya air pinjam. Tidak boleh digunakan, tapi pinjam saja. Kalau digunakan cukup lama, nanti orang pemerintah bisa marah. Itu. Terus tambak, kalau kita bicara tambak, kita tidak bisa lepas dari namanya pematang. Pintu air, inlet, outlet, saluran pemasukan, muara sungai, pantai, rawa, payau, dan lain-lain. Ini kita bicara tambak. Kalau kita bicara jaring apung, maka kita tidak lepas dari frame, net, floating, terus ada jangkar tambang, jalan, infeksi, rumah. Kita tidak lepas dengan medianya jaring apung, ada danau, ada teluk, ada sunda, ada selat. Ya. Ada jaring tancap, kita tidak lepas dengan tonggak. Bisa di sungai dan bisa dilakukan di pantai. Di pesisir biasanya banyak jaring tancap. Ini keramba juga, ada saluran irigasi, ada kombongan, ada sawah. Tadi saya perlihatkan juga sawah dengan pina padinya. Ada komponen-komponen dalam konstruksi di sawah adalah ini. Pintu air, saluran pembuangan, ada sistem pen culture, sistem kandang laut dangkal terlindung, teluk. Ada long line, biasanya ini banyak dikembangkan untuk rumput laut, tapi juga untuk kerang mutiara sama kerang hijau, sistem long line. Ini tambang, pelampung, jangkar, laut dangkal, rakit, bambu. Pelampung itu bermacam-macam, ada styrofoam. Ya. Ada akuarium kita bicara, ada komponennya apa? Dinding, atap, sumur, mata air. Kita bicara resirkulasi aquaculture system, tidak lepas dari akuarium, Anda bahas tandon, wadah, pompa, saluran. Jadi semua ini karakteristik aquaculture untuk memproduksi, untuk
buat wisata menghasilkan keuntungan. Nah, untuk belajar aquaculture secara keseluruhan, maka kita harus tahu bagaimana biota yang dipelihara itu bermain. Ini saya contohkan udang. Harus kita kenali udang itu kayak apa. Nanti ada udangnya sakit, Pak. Apanya yang sakit? Itu Pak, ujungnya itu loh. Ujungnya itu patah. Gitu. Ujungnya itu yang mana? Ujung itu ada 3. Ada ujung depan sini, ujung belakang atau sini. Maka harus tahu. Misalnya, apa ini, Yohanes, udang, mana? Rostrum. Ini Pak, rostrumnya ini Pak, banyak gripis misalnya. Kemudian antenanya putus. Telsomnya, apa namanya, gripis. Kemudian uropodanya itu banyak yang putus. Nah, untuk itu harus tahu morfologinya. Ini saya contohkan. Maka aquaculture itu tidak bisa, oh udangnya ini Pak warnanya merah. Mana yang merah? Tubuhnya, abdomennya, atau rostrumnya. Itu Pak yang atas ada warna merah, ada warna hitam itu tak ada Pak. Apanya matanya misalnya. Mana yang merupakan bagian cephalothorax? Oh ini cephalothorax. Ini abdomen. Nah, harus dikenali. Ini lebih detail, ada mata, antenula, uropoda, telsom, klepoda, abdomen. Tail, ini jadi udangan bagi cephalothorax, abdomen, sama tail atau ekor. Cephalothorax dari terus mata, antenula, flagellum antena. Abdomen terdiri dari uropoda, ekor, ini ada telsom, ada uropoda. Nah ini kalau saya nanti bicara tentang udang, maka seorang aquacultur harus tahu morfologinya. Harus tahu siklus hidupnya. Jangan sampai nanti ini terutama untuk udang gala. Udang gala itu kan kecilnya di laut, besarnya di tawar. Nah, udang ini juga ini. Gimana dia hidup? Fasenya seperti apa? Untuk orang hatchery harus tahu siklusnya ini. Karena makan nauplius sama juvenil sama post larva akan beda. Tahap-tahapannya ini. Yang di lingkari ini ada N1, N61, N2, N3, N4, N5 sampai N6. Mana yang berkembang? Yang di lingkar-lingkar ini jadi karakteristik. Kalau bagian-bagian tubuh yang lainnya sih bisa dikenali, tapi dengan menggunakan webstik. Di nauplistik ada protozoastik, ada protozoa 1, 2, 3. Yang dipanah ini yang menjadi perhatian kalau kita lihat di mikroskop. Kita bisa lihat tandanya kan? Coba ini yang antara ini. Terus ini ada seperti ini ada keluar ininya, tapi ini udah banyak. Ini baru sedikit. Kemudian ada fase mesis. Ada mesis 1, 2, 3. Fasenya bisa dikenali. Untuk udang. Salah satunya ada post larva. Ini ada PL. Jadi ini sudah terbentuk dengan struktur morfologi tubuhnya udang sendiri. Nah, ada juvenil. Nah, ini istilahnya from completion of the gill system till the start of sexual maturity. Jadi dia sudah mulai ini sudah bergerak dengan nanti makannya juga akan beda dan sudah dewasa hampir sama dengan juvenil cuma ukurannya yang berbeda. Saya baca chat. Wah, ya kita diskusi. Silakan ada yang disampaikan, ada ide atau pertanyaan, nanti temannya yang jawab. Saya hanya ngarahkan saja. Silakan. Ngopi dulu, ngopi. Mas Udin, ngopi dulu, Mas Udin. Pak Jafer, udah ngopi belum? Ada pertanyaan? Mas Tirto, ada pertanyaan atau ide? Pak, sama usaha ikan lele dengan skala intensif pada tebar 100 ekor, pernah ide gitu atau gimana? Begini Pak, ada sedikit yang ingin saya, kalau dari penjelasan tadi sudah jelas Pak, cuma pernah saya memijakan udang windu itu Pak. Pada tahun 98 itu dengan kondisi itu
proses pemijahan dan penetasan itu lancar, Pak. Tapi begitu masuk tahun 2000-an, 2008 itu, dengan perlakuan yang sama, itu persentase untuk penetasan itu kecil sekali. Itu Pak. Mungkin ada, saya malah bingung, saya coba pergi ke tempat penyuplai Naupli itu melihat langsung kondisinya, malah lebih parah kondisi di sana. Kualitas airnya tidak ada saring, langsung dia gunakan, tetapi proses penetasannya itu bagus sekali itu Pak. Seperti itu. Jadi kami bingung. Dulu kita gunakan sistem air bersih, pagi sore kita ganti normal. Mau masuk tahun 2000-an itu kita gunakan yang sama, itu malah kita nggak sukses Pak. Bisa mungkin ada Pak, mungkin bisa disampaikan kira-kira faktor apa ini yang bisa menyebabkan seperti itu Pak? Jadi ada pengalaman visitor dengan sistem sama, tempat sama, semuanya sama, hasilnya berbeda gitu ya. Iya. Ya. Ada pengalaman yang sama, terus bagaimana solusinya? Atau apa ada hal yang perlu dikemukakan Pak, itu begini-begini? Ada ide atau pengalaman? Boleh saya Pak, ada sedikit Oh ya, silakan. presentasi nih Pak. Oke. Di daerah kami itu ada saluran irigasi Pak, primer. Ini kan panjangnya lumayan Pak, bahkan sampai ke mana tuh, Kalimalang juga sampai ke Jakarta, itu kan dipakai untuk pengairan. Nah, ada kelompok usaha melakukan budidaya itu dengan sistem apa tuh, pakai bambu itu Pak, bambu tancap itu kayak kandang gitu Pak. Terus sebagian juga ada yang pakai jaring. Pada siklus pertama ini berhasil Pak, lumayan lah gitu kan, karena kualitas airnya juga langsung dari Jatiluhur. Tetapi siklus berikutnya ini tidak berhasil dikarenakan si ikan itu berjamur Pak di bagian insang, kemudian di siripnya, sehingga mortalitasnya tinggi. Jadi bahkan sampai panen itu tidak sampai 10% karena banyaknya ikan yang mati. Kemudian dicoba lagi. Nah ini juga kembali dengan kasus serupa, mati lagi Pak. Nah ini disebabkan dari kondisi airnya kah Pak? Atau dari kualitas benihnya yang kurang bagus Pak? Ini mohon masukannya nih Pak. Ya, kasusnya saya aquaculture dengan metode dan waktu yang sama, hasilnya benar. Itulah saya bilang tadi, itu aquaculture itu biologi, banyak bernasib sana. Kadang-kadang pemelihara juga berpengaruh. Jadi kalau sudah jadi orang hatchery, maka ditekuni, disayang. Jadi biota itu makanya banyak orang budidaya itu atau pelihara domba itu, dombanya dijual, banyak yang nangis, ternyata sudah diopeni dan disayangi gitu kan, tiba-tiba harus berpisah dengan dombanya. Nah ini juga terjadi waktu pelihara rumah, semua sama, tapi hasilnya beda. Yang satu bagus, rumput laut dengan hasil 10 ton, 2 ton, jadi beda jauh. Terus saya tanya, kok bisa, apa yang Bapak lakukan? Kok bisa 10 ton, 2 ton, tempatnya berdampingan. Ya, yang satu banyak doanya, gitu. Yang satu doanya aneh. Gitu. Pak ini kan kalau kayak ini aja, spiritual. Ini kalau sukses nanti bisa untuk bayar anak sekolah. Nah yang satunya, ini kalau sukses buat kawin lagi. Gitu. Jadi istrinya, waduh awas tuh jangan sukses. Gitu. Ya itulah memang itu kultur. Jadi ternyata yang satu itu tekun sekali ke laut, yang satu itu terkadang. Jadi yang sekecil apapun debu, karang atau partikel yang menempel di konstruksi dan rumput lautnya, dia tekun untuk membersihkan. Sedangkan yang satu jarang. Ternyata ya wajar lah, harus tingkat
pengopenannya juga beda. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa walaupun sama, coba Pala Rajagu itu punya anak 5, Pala Rajagu itu. Ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang apa namanya pendek ya Pak Rajagu ya. Anaknya 3. Ada yang sifatnya beda-beda. Nah, Bu Juli itu anaknya 2 Bu Juli ya. Pasti karakternya beda-beda ya. Ada yang cantik, ada yang ganteng kayak bapaknya, ada yang mirip tetangga, nggak mirip aja. Nah, saya juga pernah melihara udang di Serang berdampingan. Jadi ada tambak kaji terap itu, kaji terap 1, kaji terap 2. Teknologinya semua sama, openannya sama. Tapi jangan lupa, tanah itu satu jengkal, itu berbeda. Yang satu warnanya hijau, yang satu warnanya coklat. Ternyata yang baik warnanya coklat. Setelah saya teliti, ternyata unsur fosfornya tinggi. Walaupun berdampingan, tapi sejengkal tanah akan mempunyai kandungan yang berbeda. Kemudian bandeng, sama semuanya. Hasilnya beda. Itu di Serang. Setelah saya lihat, ternyata yang satu banyak telisipannya, yang satu tidak. Airnya sama, kok kenapa banyak tumbuh banyak telisipan? Telisipan itu Ceratidae, namanya, yang suka kayak yang kecil-kecil. Dia makan di dasar sebagai kompetitornya ikan bandeng, karena dia makan klekat. Ya, memang banyak faktor yang mungkin saya tidak bisa lihat secara detail, tapi Bapak pasti bisa melihat lebih dekat lagi. Musim juga beda. Makanya kemarin ada proyek yang UNIDO yang di Pulau Seribu. Peliharaan rumput laut. Pertanyaan saya 1, 2. Kapan musim terbaik dan metodenya apa? Serta di situ ada rumput laut atau enggak? Ya Pak, musimnya sebaiknya bulan. Jadi Agustus, September, Oktober, November jangan pelihara Pak. Itu untuk mempertahankan bibit aja. Lainnya itu pelihara. Oh iya, saya sudah tahu. Nah itu berarti datanya bagus. Kemudian yang kedua, ada nggak itu yang mau di kauler Pak dia mau pelihara kauler Pak. Ada nggak kauler Pak? Ada Pak. Yaudah, aku head, lanjut. Terus yang ketiga, ada nggak orang gede kauler Pak? Belum ada. Coba dulu yang kecil. Tapi itu nggak jaminan. Lihat daya dukung. Jadi di Pulau Panjang hancurnya rumput laut di Pulau Panjang itu karena daya dukungnya sangat jatuh. Pada saat awal bagus, saya punya usaha juga di situ. Tapi lama-lama hancur. Ternyata ada industri yang di wilayah barat Cilegon masuk ke Teluk Banten. Nah, saya nggak bawa petanya. Kalau ada petanya, ada di presentasi saya selanjutnya. Jadi rusak semua karena banyak pencemaran. Terus tidak dihitung berapa jumlah rakit yang boleh diizinkan di sana. Benar, suatu saat habis. Sampai sekarang nggak bangkit lagi. Dari proses purifikasi atau proses pemberian kembali perlu waktu. Akhirnya bergeser ke daerah lontar yang menggunakan sistem tancap itu, lepas dasar. Ya, ini menarik memang. Aquaculture tidak bisa 1-2 hari, makanya teknologinya terus berkembang. Sekarang ini di Serang, kemarin saya kunjungi juga, sudah menggunakan neogen untuk pelihara udang, tidak menggunakan kincir air. Small pond, kolam-kolam kecil, 48 meter persegi. Dalamnya 1, jadi 48 meter kubik. Dia menggunakan pompa sama venturi. Ya, dulu besar, kemudian menggunakan kincir air, menggunakan penggantian air yang cukup besar. Dia mengabaikan rumput apa? Di Serang itu saya bangun untuk berwawasan lingkungan menggunakan hutan mangrove. Sekarang teman-teman menikmati. Panen sudah 40 kali nggak pernah gagal. Pak. Ya lingkungan sangat berpengaruh, terutama mangrove kan tak bilang itu proses nitrifikasinya berjalan di situ. Ada ide? Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sebentar. Ini ada. Budidaya, berikan jadwal.
sebelum kita akhiri, sorry. Pada suatu hari, seorang yang bijak meminta kepada seorang tukang emas yang sudah tua untuk membuat cincin dan menuliskan Ini ada, saya kira menarik videonya ini. berpesan, Jadi tuliskanlah sesuatu yang bisa disimpulkan dari seluruh pengalaman. saya coba. Pada suatu hari, seorang yang bijak meminta kepada seorang tukang emas yang sudah tua untuk membuat cincin dan menuliskan sesuatu di dalamnya. Sang bijak berpesan, tuliskanlah sesuatu yang bisa disimpulkan dari seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu, supaya bisa menjadi pelajaran bagi hidupmu. Kemudian si tukang emas yang tua pembuat cincin itu merenung. Kalimat apa yang perlu diukir di cincin emas yang kecil itu? Akhirnya, si tukang emas mengukir sepotong kalimat dan menyerahkan cincinnya pada sang bijak. Dengan tersenyum, sang bijak membaca tulisan kecil di cincin itu. Bunyinya, yang ini pun akan berlalu. Awalnya, sang bijak tidak terlalu paham dengan tulisan itu. Tapi suatu ketika, tatkala menghadapi persoalan hidup yang pelik, tak sengaja ia membaca tulisan di cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lalu, ia pun menjadi lebih tenang. Dan tatkala ia sedang bersenang-senang, ia pun tak sengaja membaca tulisan di cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lantas, ia menjadi rendah hati kembali. Ketika kita mempunyai masalah besar ataupun sedang dalam kondisi terlalu gembira, ingatlah kalimat, yang ini pun akan berlalu. Tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Jadi, ketika kita punya masalah, jalanilah dan janganlah terlalu bersedih. Demikian juga, tatkala kita sedang senang, nikmatilah dan syukuri. Jangan lupa diri. Ingatlah, apapun yang kita hadapi saat ini, semuanya akan berlalu. Untuk itu, tetaplah sejuk di tempat yang panas, tetaplah manis di tempat yang begitu pahit, tetaplah merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetaplah tenang di tengah badai yang paling hebat. Semua yang ada di dunia ini, tak ada yang abadi, kecuali ketidakabadian itu sendiri. Selamat menikmati hari yang indah ini, yang ini pun akan berlalu. Besok malam minggu yang ini pun akan berlalu. Dia Luar biasa kata motivasinya Pak. akan berlalu. Luar biasa, Ya. Pak. Luar biasa. Luar biasa Pak. Tambah semangat lagi Pak. Yang itu pun akan berlalu. Yang begini berlalu lagi Pak. Kalau dunia ini berlalu tapi ada bekasnya ya. Ada masukan di dalam. Oke, sebagai ending saya akan coba mana tadi? Oh, sebentar. Ini ada yang ada pesan sebelum saya gimana tadi saya simpan sebentar ya. Budidaya perairan. Kok nggak ada? Oh, ada satu slide sebenarnya ingin saya sampaikan. Tapi kalau tidak ada ya. Oh, bentar. Saya buka slide-nya nggak belum ketemu. Ada dia di mana? Oh, siap. Ini renungan sebelum akhir pekan.
Ya, yang bawah saya baca. Pesan Ibu. Saat dewasa nanti, janganlah menjadi manusia yang hebat, tapi jadilah manusia yang bermanfaat. Nah, ayah memang tak pandai menunjukkan cinta lewat kata-kata, tapi ayah akan melakukan apapun untuk membuatnya. Hebat ya. Ada lagi itu. Ini buat Romi. Siap, Ketika ada Pak. sesuatu yang hilang dalam diri kita, bersabarlah. Jika itu memang milik kita, insya Allah akan kembali. Jika tidak akan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi kalau putus cinta, nggak apa-apa. Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Nggak usah bunuh diri ya. Wah, Pak Romi. Dunia itu Saya ibarat ditolak, Pak. tayangan. Terima Kalau kasih kamu quote-nya, Pak. dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ya, super sekali. Saya kutip dari beberapa kata-kata bijak. Saya kira kita berakhir sampai di sini. Mungkin yang di wilayah timur sudah memasuki jam 5:30. Saya kira sudah waktunya istirahat. Kalau Bu Yuli sudah waktunya masak buat suaminya ya. Jangan buat tetangga. Tetangganya Tetangga. tetangganya kan istrinya sendiri. Nah. Oke, super sekali kita sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam buat keluarga semuanya. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat. Oke, saya lihat ya. Ya, Siap, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.